Salam semangat buat seluruh warga Yakum yang saya cintai dalam kasih Kristus. Doa dan harapan saya, saudara sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Lukman Halim dari GKI Sangkra Solo, kita berjumpa dalam program Yakum Fellowship pada hari ini. Kita menyatukan hati berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami bukan hanya semakin mengenal dan mengasihi-Mu dikala kami merenungkan firman-Mu, tapi hidup kami pun semakin berbuah berkat bagi orang-orang hidup bersama dengan kami yang berjumpa dengan kami setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang saya cintai, pembacaan Alkitab akan dibacakan dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12 yang akan saya bacakan demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang antik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, semua orang pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Bukankah tiap hari kita berdoa meminta berkat dari Tuhan dalam keseharian kehidupan kita? Nah saudara, ada orang yang mempunyai mental konsumtif ketika dia meminta berkat Tuhan. Yaitu mental konsumtif adalah mental yang selalu berkata, apa yang dapat kuterima, apa yang kudapatkan dari berkat Tuhan. Orang seperti ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Semua berkat yang dia peroleh hanya untuk aku, dan aku. Maka dia nggak suka ketika melihat ada orang lebih diberkati dari dirinya. Pokoknya tidak ada orang yang lebih diberkati ketimbang saya. Orang yang bermental konsumtif juga orang yang senantiasa membandingkan berkat yang dia punya dengan berkat orang lain. Ketika dia melihat bahwa berkat yang dipunyai orang lain lebih banyak daripada dirinya, maka dia bukan cuma iri hati rohani, tetapi dia mulai mengukur dan menilai berkat Tuhan berdasarkan apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau. Sehingga orang yang bermental konsumtif seperti ini adalah orang yang ketika mendapatkan berkat yang dia mau, berkat yang dia kehendaki, maka dia akan dengan mudah melupakan Tuhan. Bahkan ketika dia mendapatkan berkat itu, seakan-akan bahwa dialah yang berusaha. Karena perjuangan dia, karena kehebatan dialah, maka dia diberkati oleh Tuhan. Maka orang yang bermental konsumtif seperti ini adalah orang yang mencari hanya berkat Tuhan. Dia datang berdoa, mengasihi, berbuat baik, melayani, bukan untuk datang mencari Tuhan, tapi hanya untuk mendapatkan berkat Tuhan yang dia inginkan. Yang kedua adalah orang yang bermental produktif, yaitu orang yang selalu berkata apa yang dapat kuberikan, apa yang dapat kulakukan dari berkat yang telah Tuhan percayakan kepadaku. Orang yang bermental produktif adalah orang yang selalu yakin dan percaya bahwa segala berkat yang dia punya adalah berasal dari Tuhan dan juga merupakan titipan dari Tuhan. Orang yang bermental produktif selalu menghargai berkat yang ada padanya, bukan yang tidak ada padanya. Sehingga dengan berkat yang ada padanya itulah dia akan mengelolanya, dia akan pergunakan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk berbagi berkat dengan orang lain,
untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan cinta Tuhan, untuk menyatakan karya anugerah Tuhan kepada orang-orang yang berjumpa dengannya. Maka orang yang bermental produktif ini adalah orang yang selalu hidup dari kecukupan berkat yang Tuhan berikan. Orang yang datang bersandar, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Adalah orang yang selalu mencari Tuhan, bukan semata-mata mencari berkat-Nya. Seluruh warga Yakub yang saya cintai dalam Kristus, bacaan kita hari ini merupakan peringatan Musa kepada bangsa Israel. Ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, mereka akan menikmati kenyamanan hidup, kemakmuran, dan segala berkat yang telah disediakan oleh Tuhan. Musa mengingatkan bahwa bahaya terbesar dalam kehidupan mereka adalah ketika mereka melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan berarti berpaling dari Tuhan. Melupakan Tuhan berarti kita melekatkan dan menempatkan hati kita pada sesuatu di luar Tuhan. Maka Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, ketika mereka melupakan Tuhan, mereka tidak akan lagi hidup dalam pertobatan tapi dalam dosa. Dan mereka menempatkan aku di atas segalanya. Maka orang yang hidup dalam kecukupan mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah orang itu selalu mengucap syukur atas berkat yang dia miliki. Orang yang selalu mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Jadi orang yang hidup dalam kecukupan, dia senantiasa selalu menemukan berkat kebaikan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan di dalam keadaan sesulit apapun. Karena dia senantiasa datang mencari Tuhan. Yang dia andalkan bukanlah berkat Tuhan, tapi yang dia andalkan adalah Tuhan yang adalah sumber berkat kehidupannya. Jadi kedua, orang yang hidup dalam kecukupan adalah orang yang senantiasa menyatakan karya kasih anugerah Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang yang hidup dalam kecukupan adalah orang yang selalu memperjumpakan berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada orang lain, dan membawa orang lain mendekat kepada Allah. Jadi orang yang hidup dalam kecukupan, dia selalu berkata cukup dalam hidupnya. Karena berkat Tuhan selalu cukup, tepat, dan pas dalam hidupnya. Bahkan berkat Tuhan itu akan jauh melampaui segala perkara yang dia hadapi. Sehingga dia bukan cuma bisa menanggung perkara hidupnya, tapi juga bisa menceritakan anugerah Tuhan dalam pergumulan itu. Seluruh warga Yakub yang saya cintai dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang Kristen yang mempunyai mental konsumtif atau mental produktif? Orang yang selalu berkata cukup dalam kasih karunia Allah, atau orang hidup dalam keegoisan, ketamakan, dan kerakusan rohani? Maka tagline Yakub Fellowship pada hari ini, hidup dalam kecukupan berarti kita menanamkan hati yang senantiasa mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan selalu menumbuhkan kerinduan untuk berbagi berkat kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita dalam berkat yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mengasihi-Mu, hati yang senantiasa bersyukur dan berlimpah sukacita. Bimbinglah kami dalam hikmat-Mu, supaya kami bijak mengelola berkat yang Kau percayakan kepada kami, bukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan kami, tapi juga untuk berbagi berkat, menyatakan cinta kasih-Mu kepada orang-orang yang berjumpa, yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Biarlah Bapa, dalam keseharian hidup kami selalu berkata cukup dalam anugerah Tuhan, sehingga kami mempergunakan setiap hari sebagai kesempatan dan cara untuk menyatakan anugerah-Mu dalam kami berkeluarga, bekerja, bersahabat, dan juga berbuat baik. Anugerahkan kepada kami kesehatan, dan biarlah iman, pengharapan, dan cinta kami semakin bertumbuh dalam anugerah-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.